Pemicu terjadinya revolusi hijau. Revolusi hijau yang kita ketahui tidak terlepas dari teori atau gagasan yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Gagasan revolusi hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus yang mengemukakan bahwa masalah kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kemiskinan dan kemelaratan terjadi karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang. Pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi pertanian. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan peningkatan produksi pertanian mengikuti deret hitung. Tulisan Malthus itu telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat Eropa, sehingga munculkan gerakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan penelitian bibit unggul untuk menambah jumlah produksi pangan. Dengan menekan jumlah penduduk dan pemakaian bibit unggul yang mampu melipat gandakan hasil pertanian, diharapkan akan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kemelaratan. Sejarah Revolusi Hijau di Indonesia. Sejak Orde Baru, telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia melalui tahap-tahap pembangunan di segala bidang. Pemerintah Orde Baru berusaha meningkatkan peran negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sidang umum ke-9 MPRS, diambil suatu keputusan untuk menugaskan Jenderal Soeharto selaku pengemban surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang sudah ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS nomor 9 atau MPRS 1996 untuk membentuk kabinet baru. Pembentukan kabinet baru ini dinamakan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera ditugaskan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu program yang diberikan kepada Kabinet Ampera adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Atas program tersebut maka dilaksanakanlah berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan atau jumlah produksi pangan melalui gerakan revolusi hijau. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Orde Baru adalah produksi pangan yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk yang terus-menerus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengadakan program BIMAS atau Bimbingan Masyarakat. BIMAS sendiri bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swadaya beras. Tujuan tersebut dilatar belakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Gerakan BIMAS diberintikan 3 komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi sering disebut panca usaha tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi, serta dukungan kredit dan infrastruktur. Gerakan ini berhasil mengantarkan Indonesia pada swasembada beras. Upaya-upaya menggalakkan revolusi hijau di Indonesia. Intensifikasi pertanian. Cara ini dikenal juga dengan sebutan panca usaha tani. Cara pertama ini meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah secara baik, pemupukan, irigasi, hingga pemberantasan terhadap hama. Kedua, ekstensifikasi pertanian. Cara ini adalah dengan memperluas lahan dengan membuka lahan-lahan baru. Ketiga,
Diversifikasi pertanian. Cara ini ialah upaya menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam dengan sistem tumpang sari. Dengan diversifikasi pertanian, kegagalan panen pokok dapat dicegah. Keempat, rehabilitas pertanian. Cara ini merupakan upaya dalam memulihkan produktivitas yang kritis dan membahayakan kondisi lingkungan. Dampak revolusi hijau di Indonesia. Dampak positif. Yang pertama, memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian. Kedua, daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal dapat menikmati hasil yang lebih baik karena revolusi hijau. Kekurangan bahan pangan dapat teratasi. Dan yang terakhir, sektor pertanian mampu menjadi penyangga perekonomian Indonesia, terutama terlihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga orang beralih usaha ke sektor agrobisnis. Dampak negatif. Berbagai organisme penyuburan tanah musnah. Kesuburan tanah merosot atau tandus. Tanah mengandung residu endapan pestisida. Hasil pertanian mengandung residu pestisida. Keseimbangan ekosistem rusak. Terjadi peledakan serangan dan jumlah hama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.